Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdan Alkawi, NIM saya 857265268. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tugas 1 dari mata kuliah Pancasila yang berjudul Proses Lahirnya Pancasila. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan cerita penting tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda Indonesia. Pancasila yang kita kenal sekarang bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia lahir melalui proses yang panjang dan perjuangan para pendiri bangsa yang penuh rasa semangat, kebijaksanaan, dan rasa persatuan. Proses lahirnya Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila dimulai dari sidang BPUPK, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang pada tanggal 29 April 1945. Tugas utama BPUPK adalah menyelidiki dan mempersiapkan hal-hal penting untuk kemerdekaan Indonesia, termasuk menentukan dasar negara. Dalam sidang pertama BPUPK yang berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, tiga tokoh bangsa mengemukakan gagasan mereka tentang dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Puncaknya adalah pada tanggal 1 Juni 1945, ketika Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya yang memperkenalkan 5 dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. 5 dasar tersebut meliputi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah itu dibentuk Panitia 9 yang beranggotakan 9 tokoh penting seperti Insinyur Soekarno, Hatta, Muhammad Yamin, dan lainnya. Panitia inilah yang merumuskan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang berisi rumusan awal Pancasila dan menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia secara resmi mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea keempat yang berbunyi, Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari proses panjang ini terlihat jelas nilai-nilai leluhur bangsa Indonesia seperti persatuan, toleransi, musyawarah, dan gotong royong. Para pendiri bangsa berasal dari latar belakang agama, suku, dan daerah yang berbeda, tetapi mereka bersatu demi kepentingan bangsa, bukan untuk golongan tertentu. Inilah cerminan nyata nilai persatuan Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Mereka juga mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan pendapat, bukan dengan paksaan atau kekerasan. Nilai ini mencerminkan sila keempat Pancasila yang menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Sebagai generasi muda, kita perlu belajar dari semangat para pendiri bangsa tersebut. Mereka menunjukkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpecah, tetapi justru kekuatan untuk membangun bangsa. Nilai-nilai Pancasila tetap relevan hingga hari ini di tengah-tengah arus globalisasi media sosial dan perbedaan pendapat yang sering memicu konflik. Kita bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan cara sederhana seperti menghargai perbedaan pendapat, menolong sesama tanpa memandang latar belakang, dan ikut menjaga kerukunan lingkungan sekitar. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga panduan hidup yang menuntun kita menjadi warga negara yang berkarakter, adil, dan bermoral. Baik, kesimpulannya adalah dari sejarah lahirnya Pancasila kita belajar bahwa bangsa Indonesia dibangun di atas semangat dan toleransi. Sebagai generasi penerus bangsa, kita punya tanggung jawab untuk menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar tetap hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kepada saudara-saudara sekalian telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Mari kita jaga semangat Pancasila untuk Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.